Hai, berjumpa lagi di podcast Secangkir Kopi Samdana. Saya Ovin dari NDNTT akan memandu podcast kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan teman kita dari Jayapura. Mungkin kita penasaran nih siapa nih yang dari Jayapura, Nona rambut keriting manis gitu. Perkenalkan dulu kali ya Kak Lucia. Baik. Halo semua, selamat pagi Kak Ovin. Terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Lucia. Asal saya dari Jayapura. Saya mewakili komunitas, teman-teman komunitas saya, komunitas Menoken Mamta. Itu sekian. Cerita sedikit nih Kak Lucia, apa sih komunitas Menoken Mamta ini di Jayapura? Apa saja sih yang dilakukan? Baik, sejauh ini komunitas kami, saya cerita ya, awal pembentukan komunitas itu tahun 2021, di mana yang terlibat dalam komunitas Menoken Mamta ini punya banyak mitra dari komunitas-komunitas lain. Kami menggabungkan beberapa komunitas, di dalamnya ada Patgom atau Papua Tour Guide Community, dan juga pemuda-pemuda dari kampung yang terdiri dari wilayah adat di Kabupaten Jayapura khususnya. Untuk sejauh ini yang kami lakukan, kami kerjakan dengan istilah Menoken, di mana kami mengunjungi atau tempat-tempat yang memiliki potensi-potensi baik dalam produk maupun potensi ekowisata. Di mana kita menggali permasalahan apa dengan cara-cara Menoken ini Kak, cara yang sangat unik, di mana kita camping bersama, kita memasak, bernyanyi dengan waktu yang sangat fleksibel namun berbobot, di mana kita berkumpul bernyanyi tapi sambil menggali informasi dari masyarakat atau kelompok pemuda yang memiliki produk-produk atau bahkan mungkin mereka memiliki ide-ide kreatif yang tidak sempat mereka salurkan, sehingga mereka dapat menyalurkan ide itu untuk memberikan kemajuan agar kita bisa membantu mereka dalam kesulitan mereka. Sejauh ini sudah setahun kami berjalan, puji Tuhan kita sudah terlibat dalam berbagai kegiatan di mana reboisasi atau penanaman penyelamatan hutan atau lahan kritis di salah satu tempat di Kabupaten Jayapura, namanya Bukit Yotoro. Kami aktif di situ untuk menjadikan camping ground sebagai ekowisata juga gitu. Wow, banyak sekali. Keren sekali ya. Berarti Kak Lucia dengan komunitas Menokennya di Jayapura itu melakukan gerakan dengan Menoken tapi mengembangkan ekowisata yang ada di Jayapura. Wow, hebat nih. Nah, mau tanya nih Kak Lucia sendiri, apa sih visi dan misi dari Kak Lucia sebagai anak muda untuk perkembangan komunitas Menoken sendiri atau untuk Jayapura? Baik, kalau untuk visi misi sendiri itu kita ingin meningkatkan kesadaran tentang pengembangan dan pemajuan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada pada komunitas maupun wilayah tersebut. Itu intinya, kita meningkatkan kesadaran dulu, karena sudah ada kesadaran tapi tidak ada peningkatan dalam melakukan tindakan. Jadi kami mengupayakan untuk kesadaran terlebih kepada kaum muda gitu. Oke, berarti visi dan misi dari Kak Lucia sendiri tuh ingin sekali untuk menyadarkan pemuda ya. Benar, soal lingkungan, soal potensi yang ada di daerah Jayapura gitu, demi supaya pemajuan ekonomi. Oke, untuk meningkatkan ekonomi dengan ekowisata. Benar sekali. Wow. Nah, kira-kira nih Kak Lucia dengan konteks masalah mungkin ada banyak tantangan mungkin di Jayapura sendiri, di teman-teman komunitas Kak Lucia. Nah, kira-kira yang paling menurut Kak Lucia tuh yang tantangannya sejauh ini Kak Lucia hadapi itu apa saja? Mungkin bisa sharing. Wah, tantangan berat sekali ketika mendengar kata tantangan itu. Pasti dalam satu komunitas atau suatu kegiatan yang menuju untuk kemajuan itu pasti banyak tantangan. Di salah satunya itu yang kami sering
adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu sering sekali, baik dalam pemikiran masyarakat maupun anak muda, di mana kita membawa suatu perubahan ke tempat itu memang sangat sulit sekali untuk menyadarkan atau untuk menyamakan pendapat atau persepsi masyarakat dengan persepsi kita sebagai komunitas yang ingin memberikan kemajuan terhadap mereka. Itu perbedaan pendapat itu paling sangat sering dihadapi di lapangan. Wow. Nah, kira-kira nih dengan perbedaan pendapat yang sering kakak-kakak Lucia dan teman-teman hadapi, nah kira-kira apa sih yang kakak lakukan gitu dan teman-teman atau kakak sendiri sudah melakukan sejauh ini untuk menyamakan perspektif tadi gitu? Iya, baik, yang kita lakukan tentunya sebagai komunitas atau orang yang ingin memberikan kemajuan itu intinya kita harus sabar ya menghadapi segala masalah yang tadi, segala perbedaan pendapat maupun masih banyak lagi permasalahannya. Yang penting kita harus sabar dan tekun, dimana sebagai orang yang bertanggung jawab kita harus tetap menerima pendapat yang disampaikan. Jangan langsung kayak frontal gitu menolak pendapat langsung di hadapan mereka, tapi kita sebagai komunitas yang datang untuk mendengarkan, maka kita harus menerima pendapat. Lalu kita seperti merumuskan atau menyederhanakan lagi agar mudah dipahami oleh masyarakat maupun komunitas pemuda atau kaum-kaum minoritas di daerah tersebut. Dan yang kami harapkan setelah merumuskan, kita membuat kesimpulan yang mudah dipahami dan mudah diterima oleh masyarakat atau kaum atau kelompok komunitas yang di kampung itu sendiri, demi mencapai tujuan kami yang mana untuk mengembangkan perekonomian atau potensi yang ada di tempat tersebut. Wah, ini tips buat teman-teman yang mendengar nih, kalau misalnya berhadapan dengan perbedaan pendapat di masyarakat, berarti kita tuh tetap harus menerima, jangan pernah bilang tidak menerima atau menolak, itu tidak baik ya. Jadi setelah menerima kita mesti memfilternya dengan baik, baru kemudian memberi kesimpulan yang lebih baik dan sederhana supaya bisa diterima. Wah, menarik nih Kak Lucia. Nah, oke. Yang terakhir nih Kak Lucia, mungkin bisa kasih pesan atau tips untuk bagaimana nih anak muda untuk bisa berperan atau memajukan bangsa nih. Wah, baik. Pesan dulu untuk anak-anak muda. Untuk Jayapura atau seluruh Nusantara. Untuk seluruh anak muda, terutama yang ada di Nusantara, Indonesia maupun Papua dan sekitarnya, saya punya beberapa pesan saja, tidak muluk-muluk. Dimana yang pertama ini, jangan pernah putus asa dalam proses kemajuan bangsa. Wow. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah orang yang dapat memberikan energi baik kepada siapa saja yang dijumpai tanpa memandang fisik, ras, agama, dan budaya. Gitu. Yang ketiga, jadilah sosok anak muda yang tegar dan mampu menolak tindakan yang dapat mengakibat hilangnya identitas suatu bangsa. Wow, menarik sekali. Pesan dari Kak Lucia sendiri yaitu pertama cintai keragaman, kemudian bangga dengan identitas budaya, dan harus selalu berdampak buat banyak orang. Itu saja dari podcast kita kali ini dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.